tapi saya lihat tadi Mas Ciko udah senyum-senyum aja gitu. Nah, penampilan dari Mas Ganjar pada malam hari ini, apa yang bisa diharapkan? Akan seperti apa dibandingkan debat capres yang pertama? Akan tampil defensif juga? Pak Ganjar akan tampil seperti biasa, tampil presidensial, seperti dia akan memimpin Indonesia di tahun 2024 ini nanti. Dia udah akan, rasa presiden gitu ya? Oh iya, dia akan tampil seperti itu karena memang beliau mempunyai karakter seperti itu, wibawanya juga tampak seperti itu, dan intinya yang dikedepankan hari ini tentunya nomor satu adalah visi misi. Masalah kritik itu yang kedua, nanti kita sebut lagi. Tapi visi misi kita kan ingin meningkatkan peran Indonesia sebagai negara yang mempunyai posisi sentral di ASEAN dan posisi sentral di dunia untuk bergaul di kancah internasional dan ikut menentukan nasib bangsa. Tentunya nasib bangsa Palestina yang selama ini masih terus kita perjuangkan. Sebenarnya kalau dibilang itu kejutan tadi oleh Mas Farhan, saya rasa enggak. Indonesia tidak pernah surut, tidak pernah mempunyai sikap yang berbeda tentang itu. Dan salah satu sikap kita terhadap itu adalah kita percaya akan two-state solution, tetapi sebelum Palestina merdeka, kita tidak akan menganggap Israel itu pun ada. Itu intinya. Itu intinya, dan ini sudah secara konkret ditunjukkan oleh Pak Ganjar maupun PDI Perjuangan. Baru-baru ini yang ketika itu menolak kehadiran timnas Israel. Jadi kita bukan menolak U20, kita menolak kehadiran timnas Israel. Dan ternyata kan memang U20-nya sebenarnya emang ternyata memang nggak akan dibikin di sini, ada kekurangan teknis lah yang lain-lainnya. Ini masalah lain lagi. Nah, justru disitulah kita juga turut menyelamatkan legacy dari Pak Jokowi untuk tidak menjadi presiden yang pertama menerima timnas sepak bola Israel di Indonesia. Dan kita lihat setelah itu ada 23.000 orang yang meninggal sampai hari ini dan akan terus ada. Nah, ini yang akan tidak mungkin menjadi sesuatu yang kita lupakan, dan bagi Pak Ganjar ini juga menjadi satu yang di diplomasi internasional itu fokusnya. Apalagi bagi PDI Perjuangan ini adalah pesan-pesan khusus yang ditinggalkan oleh Bung Karno. Gitu. Nah, kembali lagi kalau kita bicara pertahanan keamanan, tentunya kita berharap Indonesia menjadi negara yang kuat. Justru kita akan memenuhi tadi minimum essential force yang masih sekitar 60-an%, dan justru kita juga akan mengatur spending kita sehingga bisa against GDP itu harus di atas 1% seperti negara-negara lain pada umumnya. Ini yang akan kita bicarakan. Tapi kalau kita bicara soal Pak Prabowo nih, ya kan, ini kan seakan-akan Pak Prabowo banget temanya ya. Tetapi kalau kita bilang Prabowo banget dalam bidang pengalaman, tapi kan pengalaman tidak selalu berbanding lurus dengan prestasi. Ya, pengalaman itu kadang-kadang bisa berbanding lurus dengan blunder-blunder. Ada satu blunder yang jarang disebut, tapi kita harus ingat ini baru 2023 pada tanggal 3 Juni 2023 di Shangri-La Dialogue di Singapura. Dia berusaha mengajukan suatu proposal damai antara Rusia dan Ukraina, di mana itu bertentangan dengan sikap Indonesia terhadap perang Rusia dan Ukraina. Ini kan lucu ya, sebagai Menteri Pertahanan dia nggak update dengan sikap negaranya sendiri. Bagaimana dia mau update dengan geopolitik internasional? Itu yang cukup aneh. Nah, kita akan bahas lebih jauh lagi soal itu. Lebih jauh lagi nanti. Usai jeda. Boleh dulu semangatnya dulu nih untuk kata-kata pembuka dari para perwakilan calon presiden. Udah panas ya. Oke, baik. Debat belum mulai udah panas. Dari 98 nggak pernah berhenti galak. Oke, baik, para narasumber, dan juga dicatat oleh Pak Nana, nanti dikomentari, kita olah kira-kira klaim siapa yang paling mendekati dengan kebenaran atau siapa yang salah ternyata. Namun sebelum kita akan olah lagi diskusi di Grand Studio, kita akan melihat bagaimana nanti jalannya juga diskusi bersama rekan Zulfiya Iskandar di Studio 1. Tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.